Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Apa sih isim isyarah itu? Akan kita bahas dalam pembahasan ini setelah yang satu ini ya. Like, comment, dan subscribe. Baik sahabat YouTube semua, jadi di dalam bahasa ya, kita di dalam bahasa Arab itu kita mengenal kita kalau dalam berbicara kita selalu ada menunjuk ya, menunjuk bahwa ini bendanya apa ya. Ada juga kita menunjuk untuk menjelaskan suatu penjelasan ya di dalam berbicara. Terkadang kita menunjuk sesuatu yang dekat dan terkadang kita juga menunjuk sesuatu yang jauh. Bendanya ada yang dekat, ada yang jauh ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu namanya isim isyarah ya, sahabat semua. Jadi isim isyarah itu dia digunakan untuk menunjuk suatu benda agar di dalam berbicara itu kita bisa memfokuskan apa yang sedang kita bahas di dalam objeknya, begitu ya. Nah, kali ini kita ada beberapa kalimat yang dia itu bisa digunakan untuk menunjuk, ya. Namanya itu isim isyarah. Ya, baik teman-teman semua, ini ada di sini namanya hadza. Hadza itu digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dan bendanya itu dia tunggal dan juga maskulin. Maskulin itu maksudnya selain yang perempuan ya. Oke, kemudian ada juga yang dia itu bendanya feminin. Ya, feminin itu menunjukkan benda yang dekat dan juga tunggal dan feminin itu hadhihi. Ya. Jadi bedanya apa teman-teman semua? Kalau dia hadza itu bendanya maskulin atau kita bilangnya laki-laki ya. Laki-laki. Kalau hadhihi dia feminim dan itu dia bendanya perempuan. Bedanya yang laki-laki dengan perempuan itu kita bisa temui dengan suatu huruf yang ada di akhir kalimatnya itu. Di akhir katanya. Kita lihat hadza dawaun. Itu menunjukkan dia bendanya maskulin ya, laki-laki. Maka hadza dawaun ini adalah suatu obat. Kemudian yang kalau dia feminin, nah itu ada tanda ta marbutoh namanya ya. Di atasnya itu maka kita bilangnya hadhihi soidaliyatun. Ini adalah apotek ya. Nah, soidalia itu bendanya bukan, ini maksudnya bukan menunjukkan benda aslinya itu laki-laki atau perempuan ya. Maka seperti rumah, seperti obat itu tidak memiliki jenis kelamin maskulin ataupun feminin ya. Maksudnya ini dia dari kalimat asli. Kalimat asli di kata asli di bahasa Arabnya itu apakah dia menunjukkan yang feminin ataukah maskulin? Kalau yang maskulin maka dia pakai haza, seperti haza dawaun. Tapi kalau dia feminin maka dia pakai hadhihi ya. Hadhihi soidaliyatun. Nah, itu dia maksudnya teman-teman ya. Jadi yang membedakan maskulin dan feminin adalah kalau maskulin dia nggak pakai tambahan apa-apa. Tapi kalau dia feminin dia pakai tambahan ta marbutoh itu tadi ya. Yaitu dia huruf bulat yang ada 2 titik di atasnya itu ta marbutoh. Oke, kita lanjut ya. Ada zalika. Zalika ini dia menunjukkan benda yang jauh, tunggal dan dia maskulin. Jadi kalau tadi dekat maskulin dia itu haza, tapi kalau jauh ya, tapi kalau jauh tunggal maskulin dia itu zalika. Nah, kalau dia bendanya jauh, tunggal dan feminim, kita pakai tilka ya. Dan terkadang teman-teman semua kita melihat perbedaannya juga bukan dari jarak ya. Kalau antara zalika dengan haza itu terkadang kita melihatnya dari cara orang menyampaikannya. Terkadang kita melihat begini. Zalika mikosun itu adalah
gunting. Terkadang gini, saya mau kasih satu permisalan yang lainnya, bahwa zalika itu terkadang digunakan untuk kalimat yang tidak ditunjukkan, tapi digunakan untuk mengungkapkan kalimat yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Ya, seperti saya misalkan bilang begini, itu gunting yang dibeli oleh ayah saya itu gunting yang harganya mahal. Gunting itu, kita ketika mengatakan gunting itu bisa memotong dengan cepat. Gunting itu merupakan gunting yang sangat tajam. Itunya tadi kemana? Kembali kepada gunting yang dibeli ayah tadi. Ya begitu. Jadi tidak perlu memakai tunjuk, tidak perlu menunjuk kalau kita pakai zalika atau tilka. Itu perbedaannya ya teman-teman. Oke. Tilka iyadatun. Seperti ini juga. Tilka iyadatun. Dia bukan menunjuk benda, tapi dia menunjuk suatu perbuatan yang itu perbuatannya ada namanya. Tilka iyadatun. Itu merupakan suatu iyadatun itu dia berobat ya. Itu merupakan berobat ya. Gitu. Tilka iyadatun. Oke, sekarang kita masuk kepada menunjuk benda yang bendanya itu ada dua. Kalau dia bendanya dua dan dia maskulin, maka kita tambah alif dan nun. Berarti kalau tadi dia tunggal maskulin dia hadza, jadi kalau dia dua dan maskulin, jadi pakai hadzani. Hadzani tufahani. Ini dua buah apel. Oke, paham ya? Kalau dia isim isyarahnya pakai ditambah alif dan nun, maka isim alamnya, bendanya yang ditunjuk itu juga pakai alif dan nun ditambah. Jadi hadzani tufahani. Kalau dia tunggal apa? Kalau dia tunggal tadi kan hadza tufahun. Nah, tapi karena ini dia dua bendanya, jadi hadzani tufahani. Oke, kemudian kalau dia bendanya dekat dan dia itu dua bendanya dan feminim, kita pakai hatani ya. Tetap ditambah alif dan nun ya teman-teman. Ini kita lihat hatani korurotani, tapi dia ini beda, bukan dia hadhihi lagi. Dia huruf za yang ada di isim isyarahnya itu dia diganti dengan huruf ta menjadi hata, kemudian ditambah alif dan nun karena dia bendanya ada dua ya, menjadi hatani korurotani. Ini dua buah botol ya, karena botol itu asal kalimatnya koruro ada tamar butoh di akhirnya, maka kita tambah jadi korurotani, dua botolnya. Oke. Nah, kalau ada dia tunggal, ada dia dua bendanya, maka kali ini ada dia yang bendanya itu teman-teman semua, ada yang bendanya itu jamak ya. Kalau bendanya itu jamak dan dia dekat, maka kita pakai haula'i. Ya, itu terlihat di situ ada contohnya. Haula'i kholaya, inilah beberapa sel ya, ada banyak sel-sel yang ada di situ. Maka nunjuknya pakai haula'i. Nah, kalau bendanya banyak dan jauh, di situ pakai ulaika. Ya. Ulaika di situ contohnya ulaika jarosimu. Ya, maka kita bilangnya itu adalah kuman-kuman bakteri-bakteri yang sangat banyak. Itu adalah beberapa bakteri karena dia jamak ya. Oke. Jadi itu tadi nampak perbedaannya ya teman-teman semua. Di situ sudah dijelaskan. Jadi di sini ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ya. Itu kalau untuk tunggal, kalau yang untuk dua dia hadzani atau hatani, kalau yang dia banyak haula'i, kalau dia dekat dan banyak dia pakai haula'i, kalau dia banyak dan jauh maka dia pakai ulaika. Dan ulaika ini juga teman-teman sama seperti fungsinya seperti zalika dan tilka ya. Ya. Dia tidak
hanya digunakan untuk menunjuk benda yang jauh, tapi terkadang juga untuk menunjukkan atau menjelaskan benda yang tidak perlu ditunjuk, tapi orang sudah paham. Seperti kalau di dalam Al-Quran kita lihat ulaikal ladzina amanu bi rabbihim, ya kan? Nah, itu di dalam ayat itu tidak ada kata penunjuk, hanya untuk menjelaskan mereka itulah yang demikian itulah, begitu artinya ya, menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya sudah jelas bagi si pendengar sehingga tidak perlu lagi ditunjuk. Baik sahabat YouTube semua, saya kira sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.